Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang zakat, infak, dan sodako dalam Muhammadiyah. Oke, saya akan menjelaskan nama kelompok. Yang pertama, Muhammad Ari Taufikur Rahman dengan NIM 262. Kedua, Jauham Harus Amin dengan NIM 266. 3. Muhammad Fakih dengan NIM 293. Pengertian zakat, infak, dan sodako. Zakat adalah sebuah hal yang mana seorang menunaikan kewajiban agama dengan menyerahkan beberapa harta kita supaya mendapatkan harapan yang baik, berkah, penyucian diri, dan menambahkan kebaikan. Pada hal ini zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti al-zakah, di mana hal tersebut memiliki makna yang berarti berkembang, suci, dan berkah. Lalu infak. Infak adalah segala sesuatu hal untuk mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat ataupun non-zakat. Biasa hal tersebut memiliki beberapa klasifikasi infak, di antara ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Lalu untuk infak yang wajib dimana terdiri dari kafarat, nazar, dan lainnya. Sedangkan infak sunnah lebih kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana, dan sebagainya. Selanjutnya sodako, dimana hal tersebut memiliki makna yang luas dari zakat dan non-zakat. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan memberikan ke pihak yang membutuhkan dengan berupa barang atau juga berupa uang, dimana zakat, infak, dan sodako ini sering dijumpai ketika H-1 Idul Fitri, atau istilahnya yaitu 20 ke atas pada hari puasa. Biasanya yang menerima adalah kaum miskin yang mana sangat membutuhkan dengan uluran tangan kita. Lalu nilai-nilai Islam tentang zakat, infak, dan sodako. Yang pertama, saya akan menjelaskan keutamaan zakat, infak, dan sodako. Setiap syariat yang ditetapkan Allah untuk manusia tentu memiliki nilai-nilai kebajikan bagi manusia itu sendiri. Begitu juga syariat zakat, infak, dan sodako memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya yang pertama, termasuk ciri orang yang bertakwa adalah menginfakkan rizki yang diberikan Allah. Yang kedua, termasuk mukmin yang beruntung. Yang ketiga, orang yang menunaikan zakat hartanya termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, orang yang menunaikan zakat hartanya maka akan dihilangkan keburukannya. Lalu saya juga akan menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak mengeluarkan zis atau zakat, infak, dan sodako. Selain Allah memberikan janji pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat hartanya, Allah juga memberikan ancaman bagi orang-orang yang enggan membayar zakat atau mengeluarkan hartanya dalam bentuk infak dan sodako. Misalnya bagi orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan menyiksanya di neraka dengan siksaan yang pedih, di mana hal tersebut sudah dijelaskan pada surat At-Taubah ayat 34-35, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah, pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Hikmah zakat, infak, dan sodako.
Seperti diketahui dalam melakukan hal baik itu, zakat, infak, dan sedekah pastinya memiliki hikmah dari perbuatan kita selama ini buat dengan berbagai hal tersebut, di mana hal tersebut memiliki tujuannya, yaitu agar harta kita selama ini tidak hanya beredar di kalangan kaya, melainkan juga dari berbagai kalangan bawah. Hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya, harta bendanya yang berasal dari penduduk kota, maka adalah untuk Allah dan untuk Rasul, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah amat keras hukumannya. Maka dengan ada hikmah ini dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah, membuat seorang akan berubah, di mana dengan melakukan kewajibannya maka dapat membersihkan dirinya dari sifat sombong dan sifat kikir, bahkan membersihkan harta kita dari pencampuran baur dari hak orang lain. Kurang lebih Gerakan Nyata Muhammadiyah. Untuk mewujudkan cita-cita Muhammadiyah yang mana sudah dijelaskan pada Kiai Ahmad Dahlan melalui surah Al-Ma'un tersebut, maka Muhammadiyah mewujudkan hal tersebut melalui sebuah organisasi, yaitu Lazismu, di mana Lazismu ini didirikan oleh Ketua PBB Muhammadiyah saat itu yang bernama Profesor Dr. Aha Syafi'i Ma'arif, yang mana hal tersebut diakibatkan adanya dua faktor. Yang pertama, Indonesia saat itu sedang diselimuti dengan kemiskinan, kebodohan, dan indeks pembangunan manusia yang masih rendah. Lalu yang kedua, bahwa dengan adanya zakat dapat diyakini mampu mendorong sumbangsi dalam keadilan sosial, pembangunan manusia, dan mengentaskan kemiskinan yang ada. Dengan adanya Lazismu ini membuat adanya inovasi untuk membangun masyarakat, di mana hal tersebut sumber pada alus zaman sekarang yang mana lebih modern dan terapannya. Terima kasih telah melihat atau menonton video dari kelompok 12. Jika ada pertanyaan, mohon isi kolom chat di YouTube ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.